Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Hilcon atau HIL raup laba bersih 148,33 miliar rupiah di semester 1 2023, naik 9,72% year on year. Ada rugi menipis menjadi 144,36 miliar rupiah. Matahari Putra Prima atau MPPA tetap tekor sekitar 145 miliar rupiah di semester 1 2023. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian 7 Agustus 2023, di antaranya ada kredit konsumen pemirsa ya dari Amerika Serikat di bulan Juni, kemudian dari China neraca perdagangan di bulan Juli, dari Jerman produksi industri di bulan Juni, dan dari Hong Kong cadangan devisa di bulan Juli. Kemudian pemirsa dari emiten, ada 2 emiten yang akan melangsungkan IPO pada pagi hari ini. Ada PT Minahasa Membangun Hebat atau HBAT dan IPO PT Multigaram Utama Tbk atau FOLK. Yang akan kita saksikan nanti pemirsa, ada Akra DPS dividen tunai, Nobu Kum HMETD, SMSM Kum dividen tunai. Dan pemirsa, kita beralih ke update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang akan menjadi acuan sejauh mana pembukaan dari indeks harga saham gabungan. Dari Bursa Asia, Nikkei terpantau melemah 0,57%, Straits Times Singapura naik 0,16%, Kospi Korea Selatan turun 0,12%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,61%. Di segmen ini pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Rizka, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mbak Rizka, pagi ini akan dibuka pekan ini dengan 2 IPO. Kemudian besok kalau nggak salah ada 4. Kamis, Rabu dan Kamis juga masih ada IPO. Banyak sekali IPO sepanjang pekan ini. Saham mana yang paling Anda cermati? Iya, halo. Melihat saham emiten yang IPO pada tahun ini memang terlihat tahun ini cukup relatif agresif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat secara historical di tahun sebelumnya, itu pada tahun 2022 itu tercatat 59 emiten. Namun saat ini juga kita pada bulan Agustus udah mencapai di 50-an emiten, Mbak Prisa. Jadi saya lihat memang di sini pasar modal kita itu cukup menarik sehingga setiap tahunnya banyak calon emiten ini yang memang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan dari banyaknya emiten juga yang akan IPO, saya ada mencermati beberapa saham yang menarik ya. Itu diantaranya adalah Eral, Cyber, sama GRIA. Oke, ada Eral, kemudian ada Cyber, dan juga satu lagi? GRIA. GRIA. Nah, Ya. ketiganya ini punya target raihan yang cukup tinggi ya. Kalau misalnya kalau kita lihat Eral 404 miliar rupiah, kemudian untuk GRIA 207 miliar rupiah, kemudian ada Cyber atau ITZ Asia Tbk ya 100,8 miliar rupiah. Apakah itu yang menjadi pertimbangan Anda memasukkan ketiga saham ini menjadi saham yang layak dicermati di tengah maraknya IPO sepekan ini? Ya, di tengah maraknya IPO memang saya melihat bahwa saham, contohnya saham Eral ya, dengan pencapaian mereka ingin mengantongi dana segar dari market itu kurang lebih di 404 miliar. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa itu akan digunakan untuk pengembangan usahanya sendiri, karena kalau kita lihat dari penggunaan dana itu 37% digunakan pemberian kepada entitas anak usaha ini untuk modal kerja di penambahan 50 gerai baru, kemudian juga yang kedua dialokasikan sebagai modal kerja kembali 13% kepada PT Era Gaya Indonesia, dan terakhir di 49,25% itu modal kerjanya Eral sendiri. Dan selain itu juga saya memperhatikan bahwa saham Eral ini memiliki kinerja yang bagus. Itu salah satu juga yang menjadi perhatian saya terhadap Eral. Dan kalau kita lihat bersama di sini, Eral itu kan merupakan anak usaha Era Jaya, dan Eral di sini fokus terhadap ada 4 fokusnya ya, ada aksesoris, telepon seluler, komputer, dan fashion apparel. Nah, untuk aksesoris sendiri saya lihat aksesoris IoT itu menyumbang kontribusinya terbesar di 88,69%.
Jadi dari sisi kinerja marginnya juga cukup bagus. Itu kenapa saya memperhatikan atau lebih fokus kepada saham Eral ini, Mbak Prisa. Oke. Strateginya bagaimana untuk Eral, kemudian GRIA, kemudian juga satu lagi ada Cyber? Iya, kalau berbicara strategi masing-masing memang kita buat strategi yang beda. Kalau Eral kita bisa untuk jangka panjang. Sementara untuk Cyber, kalau Cyber nih kita lihat dari kinerjanya saat ini masih kurang begitu baik ya. Kalau kita lihat dari kinerja masih negatif. Tapi kalau Cyber, saya lebih memperhatikan kepada prospek usahanya. Jadi prospek usaha Cyber sendiri kan saat ini mendorong perkembangan industri digital. Ini inline dengan target dari pemerintah. Oke. Pemerintah kan yang memang saat ini ingin digitalisasi. Baik. Jadi ini seperti halnya Gojek gitu, Mbak Prisa. Jadi lebih ke jangka pendek untuk kita masuk pada saham tersebut. Selain itu GRIA juga jangka pendek. Baik, ada GRIA atau Inggria Pratama Kapitalindo Tbk dengan target 207 miliar dengan harga IPO 120. Kemudian ITSEC Asia atau CYBR juga direkomendasikan dengan harga IPO 100, targetnya 100,8 miliar rupiah, dan Eral atau Sinar Eka Selaras Tbk dengan target 404,6 miliar rupiah dengan harga IPO 390 bisa menjadi saham-saham yang perlu Anda cermati jelang IPO-nya pada pekan ini. Terima kasih Anda kembali dalam segmen Market Buzz, masih akan berbincang bersama dengan pengamat pasar modal ada Mbak Rizka Afriani, tapi kami tampilkan rekomendasi saham pilihannya berikut ini. Ada Pegas direkomendasikan buy, support 1295, resisten 1420, Astra support 6800, resisten 7000, Elsa juga buy, support 344, resisten 394, dan ICBP buy, support 11.150, resisten 11.575. Mengapa selain mencermati saham-saham yang akan IPO pekan ini, tadi sudah kita bahas ada 3 yang menjadi perhatian dari Mbak Rizka pemirsa, mengapa 4 saham ini yang paling direkomendasikan juga saat ini? Iya, kalau berbicara saham, saya melihat dari sisi teknikalnya, keempat saham ini memang kan termasuk saham LQ45, tapi dari teknikal masih cukup menarik. Misalnya kita bisa lihat dari Pegas, saat ini memang Pegas cenderung bergerak sideways, tapi jika hari ini penutupannya berhasil stay di atas resistennya, resisten tadi sudah disebutkan Mbak Pris ada di 1420, maka ini akan berpotensi bergerak bullish. Dan kalau kita lihat juga indikator RSI bergerak akan terjadinya golden cross. Jadi ada potensi untuk penguatan Pegas ke level selanjutnya. Kita targetnya adalah beli itu di kisaran 1370 sampai dengan 1390. Dan kita pasang cut loss-nya nanti di 1350. Oke, Astra. Untuk Astra menarik saat ini karena kita lihat juga sudah berhasil rebound di area supportnya itu di 6.800. Tapi jika hari ini nih saat penutupan berhasil stay di atas area supportnya atau di atas 6.800, maka rekomendasinya ini masih buy untuk jangka panjang ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD, kemudian juga, walaupun bergerak bearish tapi sudah golden cross. Indikator ini menunjukkan sahamnya layak dibeli. Baik, tunggu apakah break di 68 ya. Saat ini 6825 tapi cermati sampai closing. Kalau bisa ya, berarti targetnya 7.000 ya. Ya. Elsa. Ya, kalau Elsa kita lihat saat ini memang masih bergerak sideways di area resistennya dan tapi membentuk candle Maribozu hijau. Jika hari ini saat closing juga berhasil breakout dan stay di atas area resistennya atau di atas 394, maka ini ada indikasi akan melanjutkan penguatan karena kalau dilihat dari indikator MACD-nya juga bergerak dan ini bergerak dan membentuk golden cross. Saat ini kan di 410 sudah lewat dari 394, tapi kan kita memang belum tahu apakah sampai sesi 1 dan sesi 2 akan break di atas 394 atau turun. Boleh mulai cicil di 414 saat ini current price atau tetap tunggu penutupan apakah level ini bertahan? Iya, kalau saya lebih melihat bahwa untuk Elsa ini kita bisa antri dulu Mbak Prisa, kita jangan langsung ambil di harga saat ini di 414 ya. Kita bisa antri di 394 sampai dengan 402. Buy on weakness dengan target
berikutnya di level berapa? Target berikutnya terdekat ada di 430. 430. Kemudian, karena itu sudah dekat 414, kemudian 430 target berikutnya? Target berikutnya ada di 475. 475. Akan lebih confirm kalau memang break hari ini di 394 ya, di atas itu ya. Ya. ICBP? Untuk ICBP saat ini berhasil rebound dari level supportnya ya, kalau kita lihat walaupun hari ini 11.200, tapi supportnya itu kemarin di 11.150. Jadi kita perhatikan ICBP apakah nanti masih akan bertahan di atas 11.150, karena kalau tetap bertahan di atas 11.150 ini akan ada indikasi menuju area resistennya. Resisten terdekatnya itu di 11.575, karena kalau lihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross, dan indikator ini juga memang layak. Kita bisa untuk beli ICBP itu di kisaran 11.175 sampai dengan 11.200 atau di level saat ini kita bisa beli ICBP. Baik, cut loss kalau turun di level berapa? Cut loss di 11.100. 11.100 cut loss, support 11.150, target 11.575, bisa beli current price. Dan memang saat ini lebih banyak mencermati emiten berdasarkan teknikal dulu ya Mbak Rizka ya? Iya, tentu kita perhatikan secara fundamentalnya juga kita perhatikan, karena ini juga pilihan adalah dari saham-saham LQ45, karena sebagai investor kita harus memperhatikan fundamental dan teknikal. Baik, kalau nggak mau ribet pilih aja yang LQ45 tapi yang teknikalnya juga mendukung gitu ya, seperti saham-saham yang baru saja direkomendasikan oleh Mbak Rizka, ada Pegas, ASII, Elsa, ICBP, tapi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke Anda. Sayang sekali Mbak Rizka, waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Prisa, sukses selalu.